Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarana bis-shalah wa nahana 'anit tiba'il hawa. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a wa wala. Amma ba'd. Waqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa khalaqa min ba'dihim khalfun adha'us salata wattaba'us syahawat fasawfa yalqawna ghayya. Shadaqallahul azim. Para pemirsa dan saudara-saudaraku kaum muslimin dan muslimat yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Puja puji dan syukur senantiasa kita haturkan Allah Subhanahu wa taala Malikul Mannan. Salawat dan salam kita haturkan kehadiran junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga sahabat termasuk kita pengikutnya hingga yaumil kiamah. Saudaraku, kita berusaha memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dan berusaha untuk menjadikan sholat kita menjadi orang-orang yang melaksanakan sholat 5 waktu dengan khusyuk. Dan kita berusaha berlindung kepada Allah daripada melaksanakan sholat yang kita laksanakan dalam keadaan lalai dan menjadi orang yang celaka. Saudaraku kaum muslimin dan muslimah serta pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lihat bagaimana potret gambaran umat-umat Nabi terdahulu yang namanya kewajiban melaksanakan sholat yang dilaksanakan oleh umat-umat Nabi terdahulu. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim. Wa khalaqa min ba'dihim khalfun adha'us salata wattaba'us syahawat fasawfa yalqawna ghayya. Maka tinggallah regenerasi setelah mereka, para rasul-rasul, regenerasi penerus yang mengabaikan sholat dan mengikuti hawa nafsu. Maka mereka akan dilemparkan ke lembah kesesatan, ke jurang kesesatan. Surah Maryam. Saudaraku kaum muslimin dan muslimat serta pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dari firman Allah Subhanahu wa taala ini kita bisa lihat, kita bisa dapat mengambil pelajaran bahwa regenerasi umat-umat Nabi terdahulu, regenerasi umat Nabi Musa alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam, Nabi Nuh alaihissalam, bahkan Nabi Isa alaihissalam, Nabi yang kemudian ditutup Khatamul Anbiya, Nabi kita Muhammad SAW. Di mana regenerasinya? Yaitu regenerasi yang lebih banyak melalaikan sholat yang Allah wajibkan kepada kita. Maaf, yang diwajibkan kepada mereka. Dan juga mereka termasuk orang-orang yang memperturutkan, orang-orang yang mengikuti hawa nafsu mereka. Saudaraku kaum muslimin dan muslimat serta pemirsa yang bukan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita umat Nabi Muhammad SAW, umat akhir zaman ini, umat yang paling tersayang dari umat-umat Nabi terdahulu, umat yang Nabi sayangi, umat yang Allah Subhanahu wa ta'ala sayangi, yaitu umat yang tidak melalaikan sholat 5 waktu, yang tidak mengabaikan sholat. Karena tatkala Allah sudah muliakan kita, menyayangi kita, kita masih saja menjadi orang-orang yang mengabaikan, melalaikan sholat 5 waktu khususnya. Berarti kita orang-orang yang sudah terjerumus ke lembah kesesatan, lembah kesengsaraan. Kita berada di jalan yang sesat. Saudaraku, para pemirsa, kaum muslimin yang diberkahi Allah Subhanahu wa ta'ala, Nabi kita Muhammad SAW dalam hadisnya menyampaikan
Man hafadhu 'alal khamsi bi kamali tuhuriha wa mawaqitiha kana lahu nuran wa burhanan. Kanat lahu nuran wa burhanan yaumal qiyamah. Wa man dhayya'aha husyira ma'a Fir'aun wa Haman. Hadis dari Abdullah bin Umar, diriwayatkan oleh Imam Ibnu Hibban. Saudaraku, Nabi menyampaikan kepada kita sebagai umatnya, siapa yang dapat menjaga sholat 5 waktu dengan menyempurnakan kesuciannya, dengan menjaga waktu-waktunya, maka bagi orang yang melaksanakan sholat seperti itu, nanti di yaumil qiyamah Allah berikan ia cahaya. Tapi sebaliknya, manakala kita tidak mampu menjadikan sholat kita sholat yang sempurna dari segi kesempurnaan syarat-syarat rukun-rukunnya, tidak bisa menyempurnakan waktu-waktu yang Allah tentukan waktunya terhadap sholat itu, maka kita nanti akan dikumpulkan dengan Fir'aun dan Haman. Saudaraku, kita sama-sama tahu siapa itu Fir'aun. Makhluk Allah, hamba Allah yang super durhaka. Bahkan saking sombongnya kepada Allah, dia mengaku sebagai Tuhan. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dzalik. Manakala kita nanti di yaumil qiyamah dikumpulkan bersama Fir'aun dan Haman. Di sekian banyak hamba Allah di muka bumi, dari mulai Nabi Adam sampai Nabi kita Muhammad SAW. Kedua makhluk Allah yang nama Fir'aun dan Haman adalah orang yang sangat sombong, super durhaka kepada Allah. Na'udzubillah. Manakala kita dikumpulkan nanti bersama kedua makhluk yang dikutuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudaraku, kaum muslimin dan muslimah serta pemirsa yang bukan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari selalu kita berusaha, mari kita harus berusaha semaksimal mungkin untuk membenahi sholat 5 waktu kita khususnya, sehingga kita terselamatkan dari kehidupan yang sesat. Lebih-lebih tatkala kita menghadap Allah, kita dikelompokkan dengan kelompok Fir'aun dan Haman. Na'udzubillah min dzalik. Semoga Allah membimbing kita kepada ibadah sholat sesuai dengan sholat yang diridhai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.